Selamat pagi anak-anak teacher, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya, semangat dalam belajar. Hari ini kita masih belajar tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang pegunungan dan gunung, bukit dan perbukitan, dan dataran tinggi. Sekarang kita belajar tentang dataran rendah, delta, pantai, dan lembah. Mari kita buka satu persatu ya anak-anak. Dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang luas dan memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasanya terletak di dekat pesisir laut atau pantai. Akan tetapi, ada pula yang terletak di daerah pedalaman pada peta. Dataran rendah biasanya ditunjukkan oleh warna hijau. Nah, seperti ini ya anak-anak dataran rendah. Selanjutnya, contoh-contoh pemanfaatan dataran rendah. Lahan pertanian antara lain tanaman padi, jagung, kacang panjang, timun, dan mangga. Lahan perkebunan antara lain tebu, karet, dan kelapa sawit. Lahan peternakan sebagai macam hewan unggas, mamalia, dan ikan. Area permukiman atau perumahan penduduk. Area perindustrian berupa berbagai macam pabrik atau perkantoran. Nah, seperti inilah contohnya. Nah, ini untuk contoh lahan pertanian. Nah, menanam padi. Ini untuk lahan perkebunan, ini adalah teh. Nah, ini untuk area industri. Nah, ini untuk area pemukiman atau perumahan. Ini merupakan contoh pemanfaatan dataran rendah. Kita ke delta. Delta merupakan wilayah dataran yang berbentuk dari endapan sungai. Delta terletak di sekitar muara sungai atau di daerah pertemuan aliran air dengan sungai dengan aliran air laut. Nah, delta itu yang mana teacher? Delta itu yang seperti ini ya anak-anak. Yang ini adalah delta. Nah, ini adalah sungainya. Aliran delta ini menghubungkan langsung ke aliran air laut. Inilah laut. Nah, hasil endapan dari sungai berbentuklah ini, delta. Dalam waktu lama, delta dapat menjadi dataran rendah. Nah, sudah jelas dengan delta ya anak-anak. Delta itu adalah seperti ini, patahan-patahan. Ini, oke. Sekarang kita ke lembah. Lembah merupakan wilayah dataran yang dikelilingi pegunungan atau perbukitan. Luas lembah biasanya mencapai ratusan atau ribuan kilometer persegi. Lembah yang sisi-sisinya sangat sempit, curam, serta terjal disebut jurang. Lembah merupakan penampakan alam yang terbentuk melalui proses geologis dalam waktu ratusan hingga ribuan tahun. Nah, contoh pemanfaatan lembah itu sebagai objek wisata, lahan pertanian, arena pemukiman penduduk. Nah, contoh gambar lembah itu seperti ini anak-anak. Ini adalah lereng jurang. Nah, ini dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, sebagai lahan objek wisata karena pemandangannya yang indah dan hijau. Oke, kita ke pantai. Pantai adalah dataran yang perbatasannya langsung dengan laut. Tanah di pantai biasanya landai dan berupa pasir, akan tetapi ada pula pantai yang berupa tebing terjal atau curam. Nah, kalian bedakan ya nak, pantai dengan laut. Nah, tadi itu pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Inilah pantai. Nah, pasir yang putih ini sampai ke sininya adalah disebut pantai. Kalau laut itu sampai seterusnya ke laut lepas. Nah, pantai dengan laut tidak sama ya anak-anak. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga memiliki banyak pantai. Semua provinsi yang ada di Indonesia memiliki pantai.
Nah, pemanfaatan pantai sebagai objek wisata, tambak garam dan perkebunan kelapa, permukiman bagi nelayan, budidaya ikan laut dan rumput laut, dan pelabuhan atau tempat berhentinya kapal laut. Nah, sudah jelas ya anak-anak untuk kenampakan alam dan pemanfaatannya. Nah, kenampakan alam dan alam dataran dan pemanfaatannya ada berapa anak-anak? Ada gunung dan pegunungan, ada bukit dan perbukitan, ada dataran tinggi, dataran rendah, delta, lembah dan pantai. Untuk materi kita minggu ini sampai di sini dulu ya anak-anak. Tetap semangat belajar. Goodbye.